Baik, Allah. Ini ada fenomena. Apakah harus izin istri bila seorang suami akan menikah lagi? Kemudian apabila sang istri meminta cerai bila suami menikah lagi, apakah boleh sang suami tidak menuruti permintaan tersebut? Jadi kalau hukum fikih tidak ada syarat suami harus pamit sama istrinya, itu nggak ada. Tetapi tentu suami harus berakal ya. Poligami saudaraku adalah bab tertinggi dalam masalah pernikahan. Sama dengan sholat itu istikharah dan sholat tahajud. Kalau ada teman antum punya masalah, dia belum pernah sholat duha, belum pernah sholat sunnah rawatib, lalu antum bilang tahajud aja, nggak bakalan dikerjain sama dia. Karena itu bab tertinggi di bab sholat. Sama di nikah, bab nikah itu adalah tertingginya poligami. Setelah antum sukses dalam rumah tangga antum, itu akan sampai ke puncaknya nanti. Puncaknya, bagaimana seseorang bisa memberikan fatwa, mempraktekkan ilmunya, sementara dia sendiri belum sampai pada tingkat mufti misalnya. Harus difahami. Jadi jangan antum faham sebagai laki-laki, oh ini karena poligami Allah perintahkan saya bisa lakukan kapan saja saya mau. Bukan begitu permasalahannya. Jadi usahakan antum membangun poligami, memang poligami sehat. Jadi pada saat saya menikah lagi, rumah tangga saya yang sebelumnya aman. Kalau memang antum nikah lagi terus ini mau rusak nggak rusak terserah, berarti antum bukan niat poligami itu. Niatnya berarti bukan poligami karena antum maunya cuma hawa nafsu. Ya yang penting saya bisa nikah lagi lah. Dan ini biasanya hanya karena pujian sosial ya. Karena hanya menganggap oh nanti saya dianggap hebat, punya 2 orang istri, punya 3, punya 4. Ini bukan ajang untuk berbangga-bangga teman-teman. Makin ditambah oleh Allah fasilitas itu, siapa yang makin merendah maka makin dijaga oleh Allah. Tidak ada orang berpoligami kemudian dia berbangga-bangga lalu sukses, demi Allah gagal. Anda cuma bangga nih, Anda punya harem 2, Anda punya harem 3, gagal tuh. Pasti berantakan. Tapi kalau dia berumah tangga memang dia berhasil merangkul istrinya, memberikan yang terbaik, mendidiknya dengan baik, lalu kemudian dia merangkul istri tersebut untuk sama-sama menerapkan poligami, itu berjalan. Dan antum sambil berdoa kepada Allah, insya Allah bisa. Maka sehat tuh. Jadi mereka terjalin ukhuwah satu sama yang lain. Terus begitu. Sampai membangun rumah tangga yang keempat. Itu memang bisa. Gitu kan? Jadi harus dibangun dengan cara sehat. Antum kalau punya satu perusahaan, belum baik administrasinya, antum buka cabang lagi, itu tambah bikin pusing. Gitu kan? Pasti tambah pusing antum. Jangan antum pikir, oh iya, yang penting saya punya istri lagi yang baru. Enggak. Ingat, dalam agama kita diberikan gambaran bahwasanya dunia ini cuma kemasan sama kiasan, tapi ada satu tujuan yang sama. Saya sudah kasih gambaran semalam waktu kita bahas masalah mutiara, musibah dan cobaan ya. Orang kalau makan di daun pisang dengan orang makan di piring emas, kemasan dunianya yang berbeda, tapi tujuannya sama, makan, gitu kan? Sama. Orang minum menghilangkan haus, dingin atau tidak dingin, sirup atau air putih, sebenarnya sama saja cairan. Tujuannya ingin menghilangkan haus, gitu kan? Dan kita pada saat makan, kita ngambil potongan nasi, potongan sambal, sedikit ayam, nasi diremas-remas misalnya, kita masih bisa lihat tuh mana ayam, mana sambal, mana nasi. Tapi begitu masuk ke lidah kita mungkin masih bisa dirasa. Masuk ke tenggorokan sedikit sudah nggak tahu mana ayam, mana sambal, mana bisa dibedain. Udah masuk teratur di tubuh kita sendiri. Ini sebuah ruang lingkup yang saya bahasakan kemasan dunia. Sama dengan pasangan hidup teman-teman. Kata Nabi SAW, siapapun di antara kalian yang terganggu syahwatnya pada saat dia melihat lawan jenisnya yang tidak halal bagi dia, kembalilah kepada pasangannya yang halal, karena dia, pasangan ini memiliki apa yang dimiliki oleh orang itu. Maksudnya kemaluannya sama saja. Kemasan luarnya memang beda. Oh warna kulit, oh poster tubuh memang beda. Tapi sama saja ujung-ujungnya, gitu kan? Masalah kemaluan. Yang saya ingin katakan, saya bukan menghambat poligami. Saya praktisi, saya juga melakukannya. Tapi saya mengajak teman-teman untuk menjalankan poligami yang sehat. Karena saya temukan yang tidak sehat ini, yang buru-buru tadi. Yang penting asal punya status 2, 3 dan seterusnya, ini keliru. Atau karena hawa nafsu. Antum bukan poligami kalau pas antum melangkah setelah itu terus pisah dengan istri yang sebelumnya. Itu jadi tidak sehat nantinya, gitu kan? Tapi kita bagaimana jalan ini sama-sama dan bangun ukhuwah. Poligami yang sehat kalau istri sama istri itu sudah saling membangun ukhuwah, bertemu, membangun persaudaraan satu sama yang lain, saling merangkul. Nah, ini yang baru dikatakan sehat, teman-teman sekalian. Nah, kalau ini antum jalankan, antum ajak rangkul istri, insya Allah akan bisa.
dan doa kita punya. Tanamkan ilmu yang baik buat dia, kita akan langkahi. Kalau misalnya ada seorang istri meminta cerai karena suaminya mau poligami, ini boleh, dia punya hak untuk tidak menceraikan. Tapi jangan lupa ya, istri juga punya hak untuk mengajukan cerai, gitu kan? Dia punya, kalau dia tidak suka sama antum, jangan dipertahankan. Udah. Kalau emang istri itu antum tiba-tiba sudah saya tidak suka sama dia. Seperti tadi ada sahabiat yang melihat suaminya dia rasa tidak suka. Lalu Nabi dia bilang, ya Rasulullah, saya kalau setiap lihat dia saya jadi nggak suka. Saya nggak mau lagi layanin dia. Bolehkah saya minta cerai? Kata Nabi boleh, tapi kembalikan maharnya. Dia bilang saya kembalikan, maka dikembalikan. Di antum harus siap untuk itu ya. Jadi di sini jangan ada kebanggaan saja, jangan ada sifat otoritas yang mengatakan saya harus karena saya bisa, itu bukan itu. Tapi bagaimana merangkulnya. Dan kata kuncinya tentu orang kalau mau poligami, antum harus jadi perayu yang handal lah, gitu kan? Bagaimana caranya bisa merayu istri antum gitu? Kalau orang yang tegang nggak bisa poligami, teman-teman. Orang yang bersih tegang, suka emosional, jangan mimpi poligami, mustahil udah. Nggak bisa, karena dia akan hadapin dua perempuan. Dan inna kaidakunna azim. Perempuan itu tanda kutip ya, ibu-ibu jangan tersinggung nih. Saya bahasakan, Allah mengatakan perempuan itu memiliki strategi perang yang hebat, gitu kan? Oh iya. Untuk nanti kalau sudah poligami ini untuk mencari cintanya suaminya dia bisa macam-macam dilakukan, gitu kan? Macam-macam dilakukan soalnya. Ini antum harus siap hadapin tuh. Ya siap nggak pusing? Ya harus. Poligami itu harus siap untuk tidur sedikit di malam hari. Siap nggak? Karena yang dibagi mabitnya loh, nginapnya. Jadi kalau antum lagi di istri pertama dan dia aja antum ngobrol minta teman malam itu ditemanin tidur, temanin ngobrol, antum harus temanin tuh. Pagi kerja ya resikonya. Malam lagi besok istri kedua minta juga harus sama. Haknya dia mabit. Antum tidur di mobil di jalanan terserah, gitu kan? Tapi ini harus siap. Mabit haknya, gitu ya. Nafkah harus lebih luar biasa. Kalau kita biasa satu rumah tangga 5 juta, ini berarti 10 juta. Siap, harus bersiap. Jadi jangan bilang poligami, kalau antum poligami terus yang pertama rusak, itu bukan poligami. Itu ngacoin nanti, gitu kan? Jadi coba bangun poligami yang sehat. Saya sangat dukung, tapi terapkan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, sehingga tidak salah. Dan itu nyaman sekali itu kalau berjalan sama. Mereka jalan sama-sama, mereka kemana-mana sama-sama, mereka saling telepon, saling memberikan hadiah. Itu suatu hal yang sangat baik. Dan antum sendiri akan merasakan manfaatnya pada saat itu.